Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara kekasih berada. Kembali bersama saya, Pak Pendeta Rizky Sregar, untuk melanjutkan renungan firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada saat ini. Biarlah firman yang akan saya bagikan menguatkan iman kita, dan kita semakin sungguh-sungguh mengiring Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup ini. Sebelum saya memberikan firman Tuhan, saya akan menaikkan pujian bagi Tuhan, dan setelah itu saya akan berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya. Bawaku ke tempat kediaman, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Ku tak ingin jauh dari-Mu Tuhan, bawaku ke tempat kediaman, biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Biarkanlah Roh-Mu tinggal di dalamku, di bait suci-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tidak ingin jauh dari-Mu Tuhan, karena Engkau sumber pengharapan kami, sumber perlindungan, sumber keselamatan yang sejati dalam hidup kami. Karena itu jangan Kau tinggalkan Roh-Mu dalam hidup kami, biar Roh-Mu beserta dengan kami dimanapun kami berada, sehingga kami tidak jauh dari Tuhan. Karena Roh-Mu yang menuntun kami, yang mengingatkan kami, supaya kami selalu mendekatkan diri kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, dan sebentar hamba-Mu akan menyampaikan renungan singkat firman Tuhan. Biar urapi hamba-Mu, biarlah firman-Mu menjadi rema dan logos dalam hidup kami, dan kami aplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan dalam seluruh keberadaan hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Bapak Ibu Saudara kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan saya bagikan pada saat ini buat kita semuanya dimanapun kita berada. Itu tentang tema firman Tuhan yang saya bagikan adalah jaminan yang pasti. Siapakah jaminan yang pasti itu dalam hidup ini? Tentu kita sudah tahu bahwa jaminan yang pasti dalam hidup ini adalah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena di dunia ini tidak ada yang menjamin hidup kita, dan tidak bisa menjamin hidup kita. Harta, kekayaan, jabatan, kedudukan, apapun tidak bisa menjamin hidup kita, sehingga kita menjadi aman, sukses, dan memperoleh keselamatan. Hanya di dalam Yesus Kristus yang menjadi jaminan hidup kita kekal selamanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, biarlah kita berpegang teguh kepada Yesus Kristus sebagai jaminan hidup keselamatan kekal dalam hidup kita. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan lebih jauh, mari kita baca, kita renungkan firman Tuhan yang akan saya ambil dalam firman Tuhan, yaitu dalam Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 32. Judul rekod di sini adalah Yesus berjalan atas air. Demikian firman Tuhan.
Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah berlalu, sudah beberapa mil jauhnya dari pantai, dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini. Jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di dalam perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dimanapun kita berada, dalam renungan firman Tuhan pada saat ini yang saya bagikan, yaitu tentang jaminan yang pasti di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yesuslah yang jaminan hidup kita dalam setiap masalah persoalan apapun, sehingga masalah itu bisa berlalu dalam hidup kita. Murid-muridnya mengalami masalah persoalan yang kita baca pada saat ini, di mana mereka mengalami yaitu angin sakal yang begitu luar biasa menerpa perahu mereka, sehingga ingin tenggelam dalam perahu mereka itu. Di mana Yesus pada waktu itu, setelah Yesus selesai memberi makan 5.000 orang, Yesus menyuruh murid-muridnya untuk bertolak ke seberang dan naik perahu, dan Yesus menaiki ke bukit untuk berdoa seorang diri. Dan murid-muridnya pergi tanpa Yesus. Dan apa yang terjadi, saudara? Di tengah 5 mil jauhnya, di tengah-tengah danau itu, maka terjadi goncangan yang hebat. Dan jam 3 malam Yesus datang mendekati mereka. Ternyata apa yang terjadi, saudara, dalam firman Tuhan ini, mereka berkata dan ketakutan, "Itu hantu, itu hantu." Apa yang terjadi? Mereka ketakutan, tapi Yesus berkata, "Ini aku, jangan takut." Tetapi Petrus berkata, "Jika engkau itu Tuhan, suruhlah aku turun untuk mendapatkan engkau." Maka Yesus berkata, "Mari, datanglah." Maka Petrus melompat dan dia berjalan sama seperti berjalan di atas air. Dan mereka berjalan. Ternyata katakan dalam firman Tuhan di sini, ketika Petrus merasakan tiupan angin dan gelombang, maka dia makin tenggelam. Dan apa yang terjadi? Petrus berseru, "Tuhan, tolong aku." Maka Yesus bukan tangannya, memegang tangannya, dan mereka sama-sama naik ke dalam perahu. Dari firman Tuhan ini, kebenaran apa yang harus kita ambil? Bahwa Yesus adalah jaminan hidup dalam hidup ini, dalam keadaan apapun, badai apapun, persoalan apapun yang kita alami dalam hidup ini. Yang pertama adalah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dimanapun kita berada, yang sedang mendengarkan firman Tuhan ini. Yang pertama, bahwa Yesus Kristus adalah jaminan yang pasti bahwa semua badai itu, masalah persoalan yang kita hadapi itu, ada rencana dan maksud Tuhan dalam hidup kita. Maksud Tuhan dan rencananya apa dalam hidup ini? Artinya Yesus tidak akan membiarkan kita dalam badai, dalam masalah persoalan itu seperti murid-muridnya ini. Yesus menyuruh mereka, tapi tidak membiarkan. Tapi Yesus datang untuk menolong mereka. Kalau cara pikir kita, kok Yesus tidak bersama dengan mereka? Kenapa Yesus tidak ikut dengan mereka?
Tapi kok rencananya, bukankah ini salah? Ternyata tidak, Bapak Saudara. Mungkin rencana kita, menurut kita itu baik, menurut kita itu salah, rencana Tuhan itu. Ternyata apa yang kita pikirkan tidak sesuai dengan yang dipikirkan Tuhan. Oleh karena itu, dalam mencari yaitu kehendak Tuhan dan petunjuk Tuhan, mungkin kita berkata, kok begini Tuhan, kok begini? Saya sudah berdoa, saya sudah melayani Tuhan, saya sudah melakukan ini, sudah berpuasa, tapi kok ini yang terjadi? Kok nggak sesuai dengan kehendak-Mu? Jangan cepat-cepat ambil keputusan. Ada di balik itu rencana Tuhan yang terbaik, bahwa rencana Tuhan tidak pernah yang salah. Tuhan pasti memberikan jaminan yang pasti bahwa rencananya selalu terbaik buat kita. Sama seperti contoh, yaitu Yusuf. Yaitu rencana Tuhan itu selalu terbaik buat dia. Ternyata apa yang terjadi? Untuk dia menjadi pemimpin nomor 2 di Mesir, ternyata tidak dengan gampang. Sehingga dia menjadi raja di sana, perdana kedua di Mesir. Dia mulai tahap proses yang luar biasa. Kita pikir kok begini. Dia mengalami masalah persoalan. Mana mungkin dia menjadi perdana menteri kedua di Mesir. Dia dikucilkan oleh saudara-saudaranya, kakak-kakaknya, bahkan dijatuhkan ke sumur. Dan tidak hanya itu, dia mau dibunuh. Dan tidak hanya dibunuh, dijual ke orang Midian, orang Potifar juga, difitnah juga, dan setelah dipenjarakan. Itu begitu bertahap-tahap sekali. Tapi kok begini? Ternyata dari balik rencana dan kehendak Tuhan itu ada maksud Tuhan yang tidak bisa pikirkan. Oleh karena itu apa yang kita lakukan? Jangan pernah kita menyalahkan Tuhan dalam segala suatu kondisi masalah yang ada yang kita alami. Yang kita menyalahkan sesama kita. Kok bisa terjadi ini? Kok bisa terjadi ini, menyalahkan orang lain? Mari kita introspeksi diri kita. Mari kita mendekatkan diri lebih lagi kepada Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Maka kita yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan campur tangan turut hadir, bahwa rencananya yang terbaik buat kita. Tuhan tidak pernah merencanakan yang jahat, yang buruk buat kita, tapi rencana yang terbaik, yang terindah. Yang kedua adalah Yesus itu adalah jaminan yang pasti bahwa Yesus adalah Allah, segala Allah atas alam semesta. Buktinya apa, saudara? Ketika angin sakal datang itu, maka gelombang itu berhenti dan Yesus bisa berjalan di atas air. Itu artinya Allah. Allah itu luar biasa dan hebat dan luar biasa. Tidak ada Allah yang seperti Dia. Oleh karena itu jangan pernah kita beralih kepada Allah yang lain. Hanya Yesus yang berkuasa di bumi dan di surga. Semua alam semesta ini. Bahkan iblis pun takut di bawah kakinya. Di bawah kaki Yesus Kristus. Oleh karena itu jangan ragu, jangan bimbang dalam hidup ini mengiring Tuhan. Karena Dia akan memberikan solusi yang terbaik. Setiap masalah yang kita alami tidak melebihi kekuatan iman kita. Persoalan yang kita alami dikatakan dalam 1 Korintus 10:13. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan kita. Sehingga kita mampu mengatasinya. Dan kita menang bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu setiap persoalan yang kita alami itu tidak melebihi kekuatan kita. Itu sebab kita jangan kita menyalahkan Tuhan, menyalahkan keadaan, menyalahkan situasi yang terjadi hari-hari ini. Tapi mari kita tetap berserah, bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Karena Dialah sumber pertolongan kita yang ajaib, jaminan pertolongan. Bukan hanya jaminan pertolongan, tapi keselamatan kekal selama-lamanya. Itu jaminan hidup kita. Oleh karena itu jangan pernah melepaskan kepercayaan kita dalam Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa Yesus tidak pernah terlambat menolong setiap umatnya. Di mana di sini kita lihat, yaitu murid-muridnya tepat pada waktunya Tuhan tolong, Tuhan datang dan berdesak air. Dan apa yang terjadi? Mujizat terjadi. Tuhan meredakan angin topan itu dan mereka bisa naik perahu dengan tenang sampai ke tepi pantai. Dan ketika apa yang terjadi? Ketika kita lihat di situ Petrus, ketika dia datang kepada Yesus, Yesus berkata, "Hai Petrus, di manakah imanmu? Jangan engkau ragu dan jangan engkau bimbang." Yesus melihat bahwa imannya ragu ketika gelombang dirasakan oleh Petrus. Maka dia mau tenggelam, tapi Petrus bersyukur, dia minta tolong sama Tuhan dan Tuhan menolongnya. Artinya apa di situ? Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya bagi kita. Oleh karena itu jangan sampai kita tidak sabar menunggu waktu Tuhan.
Dan kita berkata, Tuhan aku sudah berdoa, sudah berpuasa ini, kok penyakitku nggak kunjung-kunjung sembuh, kok masalahku kok bertubi-tubi ini tidak akan selesai. Jangan. Mari kita berkata, di balik persoalan ini pasti Tuhan berikan jalan keluar buat saya. Pertolongan Tuhan tepat pada waktunya menolong saya. Dan dalam pertolongan Tuhan yang tepat itu, maka kita akan melihat mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun kita berada, mari kita semuanya yang mendengarkan firman Tuhan ini, jangan beralih dari Yesus Kristus sebagai jaminan hidup kita. Jaminan yang pasti dan tidak mudah-mudahan. Ada keyakinan yang pasti. Di dalam Yesus ada keselamatan. Di dalam Yesus ada kehidupan. Ada kemenangan. Di dalam Yesus Kristus ada berkat dan mujizat yang kita alami. Jangan pernah kita beralih dari Dia. Ialah jaminan yang pasti. Harta kekayaan, kedudukan, keuangan, apapun itu tidak bisa menjamin hidup kita. Hanya Yesus sampai Tuhan memanggil kita. Biarlah Tuhan dimuliakan dan diagungkan dalam seluruh keberadaan hidup kita. Dan Tuhan disenangkan dalam hidup kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan iman kita. Dan Tuhan dimuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan selamanya. Amin.